Halo para bobotoh sadayana, tepang di sareng Abah Eot di channel Di Hari Persib yang akan membahas berita seputaran tim Persib Bandung, tim kesayangan kita bersama. Bagi para bobotoh yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subrek dan nyalakan loncengnya agar channel ini semakin berkembang dalam menyiarkan berita-berita terkini dari tim Maung Bandung. Hatur nuhun, tara thank you, urang rungkatkeun. Dari Cikajang niat kuliah, malah sukses jadi kapten Persib Bandung. Mungkin ada sebagian para bobotoh yang tak mengenal sosok Adeng Hudaya. Pria kelahiran Cikajang, Garut 30 Juni 1957, tidak bisa dilepaskan dari era keemasan Persib Bandung pada tahun 1980 sampai 1990-an. Pencapaian terbaiknya adalah meraih trofi juara Perserikatan tahun 1986 dan tahun 1989-1990 dengan status sebagai Kapten Maung Bandung. Ia juga pernah menjadi bagian tim nasional Indonesia yang berlatih di Brazil pada tahun 1986. Adeng Hudaya mengungkapkan, kiprahnya bersama Persib yang diawali dengan keputusannya meninggalkan Cikajang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi setelah lulus dari bangku SMA. Ia terdaftar sebagai mahasiswa di VFOK IKIP Bandung dan kemudian menyalurkan hobinya bermain sepak bola dengan masuk klub POV. Tak lama di POV, Adeng bergabung di For Uni yang berkiprah di kompetisi internal Persib pada tahun 1977. 2 tahun setelah itu, nama Adeng sudah masuk skuad utama Persib. Nama Adeng mulai mencuat sejalan dengan kebangkitan Persib pada awal tahun 1980. Ia menjadi kapten Maung Bandung dalam 2 laga final Perserikatan secara beruntun menghadapi lawan yang sama, yaitu PSMS Medan pada musim 1983-1984 dan 1984-1985. Sayang, pada kedua laga itu Persib gagal meraih trofi juara setelah kalah via drama adu penalti di Stadion Gelora Bung Karno. Sebenarnya Persib Bandung tampil bagus dan menghibur pada laga itu. Sayang, keberuntungan lebih berpihak pada PSMS, kenang Adeng. Setahun kemudian, giliran Persib Bandung yang beruntung dengan meraih trofi juara Perserikatan tahun 1986. Menurut Adeng, sukses Persib itu tak lepas dari keputusan Perseman Manokwari yang sengaja mengalah saat kedua tim bertemu pada laga terakhir babak 16 besar di Stadion Gelora Bung Karno. Saat itu, meski kalah dengan skor berapapun, Perseman tetap lolos ke grand final. Sementara Persib harus bersaing dengan Persija Jakarta, PSMS Medan, dan PSIS Semarang. Di mata Adeng, Perseman terkesan lebih memilih menghadapi Persib yang saat itu mengandalkan permainan cantik dan tidak kasar. Terbukti, Persib akhirnya menang telak dengan skor 6-0. Sementara Persija melibas PSIS Semarang 3 gol tanpa balas. Persib lolos ke grand final menghadapi Perseman berkat keunggulan selisih gol atas Persija yang sama-sama mengoleksi 6 poin. Sedang pesaing lainnya, PSMS Medan yang sejatinya berada di atas angin dengan poin 4 malah takluk di tangan juru kunci 6 besar, yaitu PSMS Makassar dengan skor 0-1. Keputusan sengaja mengalah dari Persib akhirnya jadi bumerang buat Perseman pada laga final di Stadion GBK 11 Maret 1986. Permainan disiplin yang diterapkan Persib yang mengandalkan duet Adeng Hudaya dan Robby Darwis di sentral pertahanan mampu meredam keganasan lini depan Perseman yang dimotori Adolf Kabo. Malah lewat serangan balik yang diawali umpan jauh Adeng pada menit ke-77 berhasil dimanfaatkan Jajang Nurjaman untuk menjebol gawang Perseman. Skor itu akhirnya bertahan sampai peluit panjang dibunyikan wasit. Ketika berhasil merebut bola, saya melihat Jajang di daerah pertahanan Perseman. Kelebihan Jajang adalah kecepatannya.
Saya pun mengarahkan bola kepadanya dan gol. Persib akhirnya meraih juara setelah menunggu selama 25 tahun. Kenang Adeng. Kes Persib pada tahun itu dilengkapi dengan keberhasilan meraih gelar juara pada turnamen Piala Hasanal Bolkiah di tahun 1986 di Brunei Darussalam. Tetapi Adeng tidak menjadi bagian dari sukses itu karena tengah memperkuat tim nasional Indonesia yang melakukan pemusatan latihan di Brazil. Puncak pencapaian Adeng bersama Maung Bandung terjadi pada musim tahun 1989-1990. Kala itu, Persib meraih trofi juara setelah mengalahkan Persibaya Surabaya dengan skor 2-0 di Stadion GBK 11 Maret 1990. Sukses itu mengukuhkan status Persib sebagai kiblat sepak bola di tanah air saat itu, dengan permainan indah sebagai ciri khas permainan tim Maung Bandung. Kumaha tuh menurut para bobotoh? Bagaimana pendapatnya tentang Adeng Hudaya? Komen aja lah di kolom komentar. Da urang mah urang Sunda, hade basa hade rupa, ulah leweh najan eleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib nu aing kumaha aing.